Nah, kali ini kita mau ngobrol sama uh, warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika dan mengenalkan ragam kuliner Indonesia di sana. Kita langsung gabungnya sama Mbak Ripka Siahaan, itu langsung dari Amerika loh. Jadi di sana masih subuh gitu. Tapi Mbak Ripka udah siap banget deh pokoknya. Nah, kita denger-denger yuk cerita Mbak Ripka bagaimana sih pertama kali mengenalkan kuliner Indonesia gitu yang wah cita rasanya aja kan kalau Indonesia tuh pekat banget gitu ya dan kayak rempah. Gimana sih di penerimaan di sana, antusiasmenya dari warga-warga sana. Kita undang Mbak Ripka sekarang. Mbak Ripka apakah sudah bergabung? Sebentar kita cek dulu. Halo Mbak Ripka. Oke. Mbak Ripka, oke. Kita tunggu Mbak Ripka. Halo Mbak Ripka. Selamat subuh. Oke, ini selamat sore sana, selamat subuh ya Mbak. Benar. Jam berapa Mbak Ripka di sana? Sekarang jam 5:05 AM. Oke. 5 subuh loh di sana loh Mbak Ripka, tapi udah oke banget nih. Udah siap bergabung. Oke Mbak Ripka, gimana Mbak Ripka? Di sana Mbak Ripka kabarnya sehat? Sehat, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Wulan, gimana kabarnya? Semua teman-teman di media Indonesia sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Gimana Mbak pembatasan pembatasan pandemi terkait pembatasan pandemi di Amerika sendiri Mbak? Di Amerika Serikat ya, pembatasan pandemi di Amerika Serikat. Karena saya tinggal di New York, jadi saya akan ngomongin on behalf New York City ya. Iya. Jadi kalau di New York itu sekarang seperti mungkin lokasi-lokasi yang ada di Indonesia sekarang di Jakarta khususnya ya new normal. Kita memperlakukan dengan new normal yang sangat dibatasi adalah indoor dining and mass gathering. Gitu. Jadi kalau kumpul-kumpul yang banyak gitu, sama yang makan-makan indoor atau di dalam gitu, itu sekarang no. It's no. Dan kalau untuk normalnya itu ya kita pakai mask kemana-mana itu udah mandatory sekarang. Masuk ke supermarket, ya saya karena saya kuliner ya saya cuma ke supermarket aja belanja bahan-bahan tuh pakai. Nah, sebentar kalau udah masuk mobil semprot-semprot tangan gitu pakai antiseptik gitu. Itu udah jadi gaya hidup. Jadi nggak berbeda jauh ya Mbak ya sama di Indonesia sendiri ya Mbak ya berarti? Iya, tapi kan sama seperti Indonesia juga baru menerima vaksin ya. Iya. Udah ada vaksin dirilis ya. Kami juga sama. Sama. Jadi saat beberapa minggu lalu kan vaksin sudah mulai dirilis dan tapi di tempat kami ini prioritasnya untuk frontline worker, frontline seperti nurse, dokter, polisi, guru, sama elderly yang di atas 65 tahun ke atas itu mereka priority untuk mendapatkan vaksin. Oke. Nah, Mbak. Sekarang kita langsung ngobrolin soal usahanya Mbak Ripka di New York. Boleh diceritain nggak Mbak Ripka pertamanya memunculkan Mamika ini? Mamika itu dari Mami Ripka ya? Mami Ripka, betul. Itu dari anak saya, putri saya pertama kali bisa manggil Mami gitu. Dia itu dong kreatif banget, Mami Ripka, Mamika. Jadi aku mulai ada Mamika itu sejak tahun sebenarnya sudah lama Mbak, tapi ya itu industrinya tuh industri rumahan dan yang saya layani saat itu diaspora Indonesia. Jadi masyarakat yang ada di sekitar kami ini yang order makanan dari aku gitu. Jadi dari situlah berkembang antusiasnya saya juga, kerinduan saya untuk memulai bisnis ini, gitu. Nah,
kalau awalnya dari diaspora Indonesia, terus gimana tuh sampai akhirnya, maksudnya itu terus berjalan, dan apakah sekarang untuk pemesan-pemesannya itu ada juga dari warga-warga lokal gitu, Mbak? Ya, jadi asal muasalnya itu for Indonesian community dulu, mulai-mulai masak untuk Indonesian community, busy household, ibu-ibu dengan anak-anak bayi, ya kan ya Mbak, di sini kan semuanya serba sendiri, ya Mbak ya. Iya. Jadi saya mencoba untuk mempersiapkan makanan-makanan ini untuk warga Indonesia supaya lebih isi lah gitu burdennya, jagain anak, jadi nggak perlu masak. Jadi saya mulai masak di situ. Ternyata growing Mbak Ulan, ternyata itu growing. Jadi akhirnya warga lokal juga mulai mengenal Mamika, mulai mengenal makanan Indonesia gitu, warga lokal. Ada tantangan nggak Mbak waktu pertama kali dapat pemesan dari warga lokal gitu? Ada masukan atau ternyata warga lokal itu lebih suka sama makanan khas dari mana sih kayak gitu Mbak? Karena kan masakan Indonesia kan beda-beda ya setiap daerah gitu ya. Terus kuat bumbunya juga beda gitu. Gimana tuh Mbak pengalamannya? Gini Mbak, nggak banyak loh kuliner Indonesia itu di New York ini yang punya kedai atau punya warung gitu ya, punya warung. Jadi memang untuk warga lokal, mereka yang mau nyobain makanan Indonesia, itu mostly mereka tuh pernah punya pengalaman sebelumnya makan makanan tradisional, kayak makanan-makanan etnik gitu. Contohnya ada klien saya yang pernah pergi ke Indonesia, atau ada yang pernah tinggal di Indonesia, ada yang memang mungkin menikah dengan orang Indonesia, itu salah satunya. Mereka orang-orang itulah yang order dari Mamika. Yang akhirnya jadi pelanggannya Mamika kayak gitu ya Mbak ya. Betul begitu ceritanya. Ada kalau Mbak Ripka sendiri akhirnya ada ini nggak, ada strategi nggak sih gimana supaya warga lain yang mungkin belum pernah ke Indonesia tapi mau mencicipi buatan tangannya Mbak Ripka ini? Saya aja ngiler lihat foto-fotonya. Jadi kalau di sini tuh contohnya gimana ya Mbak ya? Aku kan selalu mencoba di sini tuh gini Mbak. Makanan-makanan kita yang available itu selalu kita tulis list of ingredients. Jadi kita kasih tahu, contohnya kayak sekarang ini banyak orang yang lagi kan memasuki tahun baru nih 2021. Jadi New Year resolution ya kan, ada menu-menu diet gitu dikeluarkan, gitu. Ada menu-menu diet dikeluarkan, dikasihin Indonesia. Kemarin saya bikin menu tuh Indonesian keto meal, keto soup. Iya, jadi menarik ya Mbak ya. Jadi dikasih tahu ini listnya ini ingredientnya ini, and it is good for your healthy lifestyle, for your keto meals gitu. Jadi itu salah satu strategi saya mencoba untuk menjajaki pasar, begitu loh Mbak. Oke. Nah, karena makanan Indonesia yang dipilih sama Mbak Ripka itu apa memang Mbak Ripka sendiri memang ada basic memasak makanan khas Indonesia? Karena kan nggak mudah ya Mbak ya masak makanan Indonesia itu. Iya, memang kebetulan passionnya di situ, passionnya di Indonesian food, dan memang grew up in the family yang memang orang tua saya tuh dua-duanya tuh di kuliner, di bidang kuliner, Jadi papa dan mama dua-duanya sama-sama di kuliner, dan saya grew up sama mama yang tiap hari itu masak untuk 500 orang back then, untuk catering service-nya dia, untuk makanan-makanan Indonesia. Jadi saya melihat sepak terjangnya mama itu masak-masak, dan ternyata nggak nyangka ngikut ke aku gitu loh. Aku kebagian
warisannya gitu dari mama itu. Warisannya. Di Indonesia itu. Jadi ya udah, ternyata di sini pasarnya oke, peminatnya ada, ya udah aku stay di situ. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk penentuan menu sendiri seperti apa, Mbak? Apakah ada diskusi dulu sama keluarga atau tim gitu? Terus apakah ada perubahan tekstur atau rasa supaya bisa diterima sama lidahnya masyarakat lokal kayak gitu? Karena kita kan di New York ini ada 4 musim, ada 4 season ya. Jadi sekarang ini kita masuk musim winter kan, dingin. Jadi mencoba menampilkan menu-menu Indonesia yang cocok untuk musim winter, cocok untuk musim dingin gitu, foto-foto, bikin yang berkuah-kuah gitu Mbak, itu salah satunya. Dengan cara mengganti menu tiap minggu tuh mencoba mengganti menu, menampilkan menu. Kalau masalah texture, kayaknya enggak tuh ya karena kan authentic sih. Jadi kan kita mesti autentik gitu ya, autentik makanan kita tuh mencoba gimana caranya ya nggak not too many changes, nggak terlalu banyak perubahan gitu. Karena ya itu seperti yang tadi saya bilang, ingredientnya ada, jadi nggak mengurangi tekstur dan rasa makanan itu. Jadi tetap ya harus otentik kayak gitu ya, supaya orang warga lokal juga tahu bahwa ini loh taste makanan Indonesia itu seperti ini kayak gitu ya Mbak ya. Iya, betul gitu. Oke. Mbak, gimana tuh kalau di luar negeri untuk cari bahan-bahannya tuh seperti apa sih Mbak? Ada kesulitan nggak sih? Karena kan ya tadi ya makanan Indonesia itu kita pakai banyak rempah-rempah kayak gitu-gitu. Nah kalau untuk di luar negeri sendiri seperti apa Mbak? Tantangannya mungkin bisa diceritakan, dibagi-bagi gitu sama teman-teman media Indonesia. Ya, jadi saya tinggal apa yang Metro, ini ya? melting pot, ini metro ya, ini melting pot. Jadi dari lokasi saya juga banyak banget orang-orang Asia. Tempat tinggal saya ini banyak sekali warga Asia dari berbagai Asian country, dan makanan saya itu ingredientnya kebetulan 85% tuh available di daerah saya, yang I will say itu a lot similar gitu loh, produknya tuh yang disediakan oleh mereka untuk dimasak atau produksi di makanan Indonesia. Contohnya dari Thailand, banyak sekali produknya di sini. Kita pakai lengkuas itu dari Thailand gitu. Banyak dari Thailand. Terus serai itu lemongrass, daun serai itu banyak available di Asian supermarket, karena kebutuhan pasar ya, banyak orang Asia jadi ya banyak dijual. Terus di sini juga ada grocery, Indonesian grocery juga ada ke rumah, namanya Indo Java Grocery. Itu banyak produk-produk Indonesia yang saya dapatkan dari mereka gitu. Mereka banyak membantu gitu untuk kebutuhan memasak saya. Oke. Pernah nggak sih Mbak ada bahan yang sulit banget dicari, terus gimana cara mengakalinya sih untuk tetap bisa ada rasa itu? Apakah itu Mbak Ripka harus pergi kemana gitu untuk mendapatkan bahan tersebut gitu Mbak? Ya, sometimes I skipped it. Saya nggak pakai gitu loh. Tapi ada juga kayak contohnya andaliman. Andaliman itu kan dari Sumatera Utara, dari Tanah Batak ya, dari Tanah Batak ya, dari Tapanuli. Itu kan susah, nggak ada di sini, nggak ada di sini. Jadi nggak ada. Jadi aku ya salah satunya kadang-kadang nggak pakai itu.
Atau kalau pas kebetulan ada family yang berkunjung ke sini, itu saya minta tolong dong bawain dong. Jadi pakainya irit-irit gitu dikit-dikit. Irit-irit ya. Sayang-sayang gitu loh. Saking susahnya. Sayang-sayang pakainya. Tapi ada lah gitu. Daun kunyit itu nggak Oke. ada di sini, di daerah saya nggak ada ya gitu. Jadi saya nunggu ada yang Oke. datang, udah aku order. Pokoknya kalau ada orang Indonesia yang mau ke New York langsung ya Mbak ya. Buru-buru Iya, dichat tolong bawain ini dong. langsung Ditodong gitu gitu. ya. Langsung gitu. Oke. Nah, Iya. terus kalau kalau warga Asia lainnya gitu ada juga Mbak yang jadi akhirnya jadi pelanggannya Mamika. Oh iya, banyak banyak negara tetangga contohnya. Mm-mm. Eh, Malaysia. pelanggan dari Malaysia tuh, ya, ada yang dari Singapura gitu ya. Mereka jadi sahabat gitu, jadi pelanggan, jadi teman gitu, ngobrol gitu. Oke, Mbak Ripka dalam satu kali kan weekly menu ya, berarti dalam satu kali proses memasak itu biasanya bisa memasak untuk berapa packs tuh Mbak? Wow, saya tuh dalam satu minggu itu over 5 different kind of menu gitu. Karena kan delivery-nya kan cukup ini ya, cukup banyak dan agak kota gitu. Kalau kami kan di Elmhurst, di bagian Elmhurst, jadi kita keluar sedikit dari Elmhurst. Jadi kita mencoba menawarkan 4 sampai 5 menu. Jadi supaya yang order itu langganannya aku, jadi mereka tuh nggak bingung untuk seminggu itu kira-kira mau makan apa. Seminggu itu jadi udah ada menu, ada yang mau dimakan. Oh mau pesan ini, mau pesan ayam, mau pesan ini. Jadi mereka seminggu itu udah ada kira-kira mau makan ini, makan itu. Jadi saya menawarkan 5 macam menu. Dan untuk packnya ya, kayak contohnya hari ini aku bikin nasi kuning Manado. Itu sekali jalan hari ini kurang lebih 65 bungkus. 65 box. 65 box ke berbagai rumah. Kemudian ada ayamnya itu separate lagi yang kurang lebih, ini gambaran aja ya. Ayam itu 1 ekor. Saya hari ini produksi kurang lebih 24 ekor. 2 lusin. Wow. 2 lusin ayam. 2 lusin ayam dan ya dan lain-lainnya. Ada bakso, jualan bakso. Itu penghantaran dilakukan sama Mbak Ripka sendiri atau sudah ada tim yang mengantarkan? Sudah ada tim teman kami kebetulan dia juga profesinya sebagai Uber di Uber, bisnis Uber, dan dia selama ini membantu saya dan kemudian dibantu dengan bapak suaminya saya. Oke, kerjasama jadi ya Mbak ya? Kerjasama, family business banget ya. Mbak, tapi produksi juga untuk makanan-makanan frozen kayak gitu Mbak, untuk supaya pelanggannya juga nggak kesulitan gitu besok-besok mau apa kayak gitu Mbak. Itu our next goal ya, rencananya kita mau mulai produksi dengan frozen product yang bisa dinikmati oleh teman-teman di luar kota juga. Kemudian ya selama ini juga saya sudah menyediakan frozen food untuk itu orang-orang yang aku kirim ke Manhattan, ke Brooklyn, ke beberapa tri-state area. Gitu. Nah, Mbak, gimana menjalani usaha di negara orang tuh tantangannya seperti apa sih Mbak? Terus apa sih kesan mendalam yang Mbak Ripka dapatkan mungkin dari klien yang warga lokal kayak gitu, mungkin ada kesan-kesan yang itu tuh nggak dilupain sama Mbak Ripka sampai saat ini? Tantangan utama itu adalah karena di sini musimnya 4 musim, jadi bagaimana
memasak sesuai dengan musim yang ada, dengan musim yang saat ini sedang berlangsung, karena pengaruhnya itu ya di makanan juga gitu. Kalau misalnya di musim dingin ini kan ikan juga nggak terlalu banyak, Mbak, gitu. Jadi kesulitan itu gitu. Kalau lagi musim dingin gini mau bikin empek-empek susah juga karena ikan ikan tenggirinya nggak available seperti di musim summer Oh, oke. gitu. Kalau di musim summer itu banyak. Itu salah satu kendala, dan yang kedua adalah licensing. Seperti tadi Mbak Putri menyebutkan ya, kalau di Jepang itu sama, di sini juga sama Mbak. Licensing itu Hmm. untuk legalize, legitimasi semuanya, masalah surat-surat, certification, semuanya itu harus lengkap. Semuanya harus lengkap dan melewati proses-proses itu. Gitu, mengambil kelas untuk, di sini dibilangnya food protection, food protection license holder. Jadi kita harus punya protection itu untuk memulai bisnis ini. Itu ngambil kelas, kita mesti Oh, sekolah oke, dulu oke. gitu. Mm-mm. Oh, jadi bukan nggak semudah itu ya, maksudnya mau bikin makanan buat diaspora Indonesia, tapi juga tetap harus ada ada legitimasinya gitu ya Mbak ya? Harus, kalau Mhm, dibanding mhm, dengan maksudnya melihat para pebisnis kuliner di Indonesia, you guys are so lucky gitu. Karena mhm, aduh, kalau di sini jelimet gitu loh, surat-surat itu mhm. semuanya harus lengkap. Kemudian kan bahasa-bahasanya kan kita harus pelajari Iya, semuanya ini. Mesti hati-hati dengan peraturan, dengan regulasi yang ada, kita harus ikuti. Apapun yang oke. diminta kita harus lengkapi. Itu tantangannya. Jadi to go from here to there. Jadi kan saya Mhm. merasa saya ini masih baby step. Untuk Iya. menjadi lebih besar lagi, banyak sekali proses yang harus dilewati dalam paperwork, masalah administrasi. Nah, terus Oh, tadi pertanyaannya mengenai apa tadi Mbak? Mengenai kesan yang berkesan iya, ya Mbak? yang ada pengalaman paling berkesan nggak sih yang sama Mbak Ripka tuh akhirnya itu jadi semangat ketika Mbak Ripka ngedown mungkin atau capek lagi jenuh kayak gitu itu jadi pemantik lagi supaya up. Great question. Jadi, jadi bukan cuma dari warga lokal aja, tetapi dari semua klien yang ada, dari yang order sama saya itu ketika mereka bilang sama saya, the food is good, the food is great, thank you for cooking for us, terima kasih udah masak buat kita, terima kasih Mamika udah mengobati kerinduan kita, oh it reminds me of back home. Itu kata-kata itu udah cukup buat saya. Itu benar-benar bikin saya semangat, bikin saya pengen melakukan yang lebih baik lagi every week gitu. Oke, iya, udah seneng banget ya Mbak ya, dibilang terima kasih. Ya, ini udah seneng banget ya Mbak ya. Terbayar. Yang bangun-bangun subuh Jadi itu satu terbayar, support. walaupun itu 4 jam itu Hmm, terbayar hmm. Oke. Oh, gitu. jadi masak memang bangunnya dari jam segini ya Mbak ya? Memang, jadi servisnya kita kan hari Selasa dan Rabu ya, Selasa dan Rabu itu yang untuk tribal estate. Jadi tiap Selasa dan Rabu, Senin, Selasa, Rabu itu jam 4 pagi, jam 5 pagi itu udah di dapur, udah mulai Oke. ngedapur. Tapi ada Itu terdampak sama pandemi nggak sih Mbak bisnis? Walaupun ini kan pesan antar kayak gitu ya Mbak. Ada terdampak sama pandemi nggak sih Mbak? dampaknya malah positif banget, Mbak. Oh Sangat iya iya. positif. Jadi kalau boleh saya share, saya malah overwhelmed dengan Hmm. antusiasnya orang-orang yang order sama saya. Tiap minggu itu orderannya luar biasa. Justru saya uh, melihat bahwa okay, you don't need to go out, but you need to eat. Anda masih butuh makan. Jadi para pebisnis kuliner itu mengalami dari ngobrol-ngobrol dengan sesama pebisnis kuliner yang nggak di Indonesia, yang nggak di Amerika, yang nggak di Singapura, yang di mana-mana, itu mereka mengakui bahwa it's a good business. For Oke. this kind of season dengan pandemi yang ada, mereka malah merasa menerima banyak ini ya keuntungan dalam ini.
sorry to say, tapi maksudnya begitu gitu Iya. loh Mbak. Oke. Walaupun terbatas tapi tetap bisa memanfaatkan peluang kayak gitu ya Mbak Ripka ya berarti ya. Iya, kira-kira begitu. Bener banget Mbak Ulan. Nah, Mbak Ripka, Gitu. sekarang ini dong terakhir berbagi kiat dong sama teman-teman media Indonesia. Wah, untuk teman-teman yang juga kayak Mbak Ripka yang tinggal di luar negeri mau berbisnis kayak gitu, mungkin apa sih yang kita harus punya lebih dulu gitu, atau buat teman-teman lain juga yang udah punya produk di Indonesia dan mau memasarkan ke luar negeri atau ke bikin cabang-cabang lain di sekitarnya kayak gitu. Apa sih yang harus dipunya dan dipegang sebenarnya sama si pembuat produk itu, si produsen itu sendiri? Oke. Kalau buat saya nomor satu, passion. What is your passion? Ya, kalau misalnya nggak ada passion, kayak gini loh Mbak, masak itu capek banget loh Mbak. Masak itu capek banget. You have to think about the menu, terus mesti mikirin budgeting, bener? Mesti mikirin budget, how much to spend, berapa yang mau dibayar untuk pegawai, berapa banyak yang mau kita alokasikan untuk ini dan itu dan ini. Nah, masak itu capek Mbak. Tetapi ketika Anda punya passion, ketika capek, Anda bangkit kembali. Because that is your passion. Jadi, masak itu kembali lagi back to your passion. Apa yang Anda lakukan itu kembali lagi harus ada passionnya ya. Gitu. Dan kalau kasih semangat buat teman-teman yang lain, capek boleh, menyerah jangan. Oke. Itu aja. Capek boleh, Harus diingat menyerah ya. jangan. Oke. Sip. Kalau terakhir nih Mbak Ripka, inovasi terbaru yang Mamika sajikan buat para pelanggan setianya Mamika nih apa? Ada inovasi baru nggak sih? Dan kan punya kedai sementara ya, untuk sementara punya ada kedai ya, kayak gitu ya Mbak ya. Itu bagaimana sekarang kondisinya? Kedai sih enggak Mbak, jadi kita home catering service gitu. Jadi we are running the business gitu, bukan dari kedai. Tapi inovasinya so far apa ya Mbak ya? Sambil menjajaki ini loh Mbak, sambil menjajaki pasar nih kita masih tetap belajar sesuatu yang baru dari mereka. Jadi aku ya we grow as we go gitu aja. We grow as we go. Jadi kita lihat aja peluang yang ada, kita masukin gitu. Sekarang ini ya dengan apa yang ada kita jalan gitu. Oke. Gitu, Mbak. Pokoknya tetap belajar gitu ya Mbak, nggak boleh berhenti untuk belajar kayak gitu. Every day is a learning process. Itu yang saya percaya. Every day is a learning process. Oke, Mbak Ripka. Mbak Ripka, terima kasih banyak ya udah berkenan berbagi sama teman-teman media Indonesia di tengah kesibukannya dan subuh-subuh pula diganggu. Terima kasih. Thank you for having me. Semoga sukses terus ya Mbak Mamika di sana dan pandeminya lekas mereda kayak gitu. Mbak Ulan juga ya, sukses juga di sana. Oke Mbak, terima kasih, sehat-sehat ya Mbak Ripka. Salam buat teman-teman di Amerika dari media Indonesia. Terima kasih. Have a good night buat teman-teman di Indonesia. Ya, selamat pagi. Thank you. Nah, oke, teman-teman media Indonesia, tadi kita udah dengar cerita dari dua pengusaha kuliner, yang satu kopi, yang satu pengusaha kuliner makanan khas Indonesia di New York. Dari mereka kita bisa belajar bahwa kita nggak boleh menyerah. Katanya kalau kata Mbak Ripka, capek boleh, menyerah jangan. Jadi kalau emang kita punya passion, lakuin passion kita dan jangan lupa terus belajar. Every day is a learning katanya. Oke teman-teman media Indonesia, untuk teman-teman dimanapun berada, jangan lupa untuk 3M ya. Untuk tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menghindari kerumunan. Semoga teman-teman media Indonesia yang ada dimanapun tetap sehat, tetap bahagia, dan juga jangan menyerah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Nantikan nunggu sunset edisi-edisi lainnya.
Selamat sore semuanya.